Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Kali ini kita akan membahas properti color pada CSS ya teman-teman. Color merupakan properti yang paling sering digunakan dalam CSS. Nah, kalian bisa bayangkan ya, jika ada sebuah website tidak memiliki warna apapun alias hitam putih ya, pasti akan terasa hambar dan monoton. Nah, karena itu warna pasti dipakai di dalam CSS ya, agar tampilan website kita itu menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Nah, seperti yang kita tahu bahwa properti color ini digunakan untuk memberikan warna pada teks ya. Untuk itu di video kali ini kita akan lebih fokus ke text coloring. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita punya H1, kemudian ada properti color dengan value gray. Ini artinya kita akan merubah warna teks menjadi gray ke semua elemen H1 yang ada di dalam file HTML. Untuk properti color ini memiliki nilai atau value yang valid untuk memberikan warna. Yang pertama ada nama warna. Jadi kita bisa memberikan warna itu dengan memasukkan value nama warna ya yang ingin kita terapkan di dalam teks. Nah, nama warna ini merupakan cara yang paling sering digunakan ya, karena memang lebih mudah diingat ya teman-teman. Untuk nama-nama warna ini sudah ada secara default ya di dalam CSS. Jadi kita tinggal pakai dengan menuliskan nama warnanya. Nah, dipastikan juga teman-teman menuliskan nama warnanya itu dalam bahasa Inggris ya. Jika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia atau yang lainnya, maka tidak akan bisa jalan ya. Nah, ini adalah contoh nama-nama warna di dalam CSS. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya nama-nama warna dalam CSS. Nah, sebagai referensi nama-nama warna di dalam CSS, teman-teman bisa langsung saja kunjungi website ini ya. Jadi di website ini nanti teman-teman bisa mengetahui nama-nama warna CSS itu secara lengkap. Nilai atau value untuk memberikan warna pada CSS yang berikutnya yaitu hexadesimal ya. Nah, jadi selain menggunakan nama warna, kita juga bisa menggunakan sebuah kode warna yang biasa disebut kode hex ya. Nah, apa itu kode hex? Kode hex ini merupakan cara untuk mempresentasikan warna dari berbagai model warna melalui nilai hexadesimal. Penulisan kode hex ini bisa dilakukan dengan cara diawali dengan tanda pagar, kemudian diikuti dengan kode hexnya. Nah, kode ini dapat terdiri dari 3 digit atau 6 digit bilangan ya. Nah, contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya file HTML dengan nama color.html. Nah, di sini saya juga sudah punya H1 coding santai ya. Nah, untuk stylenya saya sudah memberikan color 87 CEEB ya. 87 CEEB ini adalah hex untuk warna sky blue. Nah, maka ketika kita jalankan, nah warnanya akan berubah ya. Untuk hex code ini dia tidak bersifat case sensitif. Artinya kita bisa menuliskannya dengan huruf kecil seperti ini atau bisa dengan huruf kapital ya. Nah, misalkan kita ganti CEEB-nya ini dengan huruf kapital. CEEB ya. Nah, ketika kita jalankan, maka hasilnya akan sama saja. Nah, ini adalah beberapa contoh dari hex code beserta nama warnanya ya teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung saja kunjungi website yang sudah saya sebutkan tadi ya. Mungkin juga akan saya taruh di dalam kolom deskripsi di video ini. Nah, silahkan teman-teman berkreasi atau mencoba-cobanya sendiri dengan hex code yang ada di dalam website tersebut ya. Nilai atau value yang berikutnya yaitu ada RGB dan RGBA ya. Nah, apa itu RGB? RGB itu merupakan sebuah fungsi pada CSS yang menghasilkan warna
berdasarkan konsep RGB pada komputer. Nah, RGB sendiri ini merupakan singkatan dari red, green, blue ya. Format dasar dari RGB ini yaitu seperti ini ya teman-teman. Kita menuliskan RGB, kemudian tanda kurung buka, tanda kurung tutup, kemudian di dalamnya ada 3 parameter. Parameter yang pertama adalah nilai untuk merah. Nah, ini dituliskan angka 0 sampai 255. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma, dan dilanjut parameter kedua yaitu green ya. Sama parameter ini dituliskan angka 0 sampai 255. Kemudian parameter yang terakhir adalah blue. Ya, untuk contohnya seperti ini ya. Kita masih dengan file yang tadi. Ini ada 1, kemudian ngoding santai ya. Untuk di CSS-nya kita ganti ya. Ini dari hex code kita ubah ke RGB. Misalnya kita tinggal ketikkan RGB seperti ini ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Misalnya saya ingin merubah H1 ini menjadi warna sky blue ya, seperti tadi. RGB-nya itu 135, kemudian koma, 206, koma, kemudian value yang terakhir adalah 235. Nah, ini adalah RGB untuk warna sky blue ya. Kita coba jalankan. Nah, ini warnanya masih sama seperti yang hex code tadi ya teman-teman. Selain menggunakan RGB, kita juga bisa menggunakan RGBA ya. Nah, untuk RGBA ini hampir sama dengan RGB ya teman-teman. Yang membedakan adalah huruf A yang ada di belakang. A di sini adalah untuk alpha ya. Nah, apa fungsi dari alpha di belakang? Alpha di sini berfungsi untuk mengatur opasitas atau transparansi dari elemen yang ingin kita atur. Nah, contohnya seperti ini ya. Agar kita bisa membedakan antara elemen yang kita berikan transparansi atau opasitas dengan elemen yang tidak kita berikan opasitas, maka kita buat 2H1 ya. Kita tinggal copy paste. Kemudian kita kasih kelas yang berbeda. Yang pertama di sini ada kelas RGB misalkan di sini ya. Kemudian yang kedua ada kelas RGBA. Nah, seperti ini ya. Untuk di CSS-nya kita ubah elemen H1 ini ke kelas RGB ya teman-teman. Kemudian di bawahnya kita tuliskan kelas RGBA ya. Kemudian awal buka tutup, kemudian kita tuliskan propertinya color, ketikkan RGBA. Kita samakan dengan yang atas ya, 135, 206, 235 ya. Kemudian value yang terakhir itu untuk mengatur transparansi ya. Itu dari 0 sampai yang paling besar yaitu 1 ya. Nah, misalkan kita ingin mengatur transparansinya itu setengah ya, atau 0,5. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Ini untuk yang atas kita tidak berikan opasitas. Kemudian yang di bawah kita berikan opasitasnya itu 0,5 ya. Semakin kecil nilainya maka dia akan semakin transparan ya. Misalkan 0,2. Nah, maka untuk elemen yang bawah dia semakin transparan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video pembahasan color kali ini ya. Sebenarnya untuk value dari properti color ini juga masih ada lagi ya teman-teman. Misalnya kita bisa menggunakan fungsi HSL dan HSLA. Kemudian kita juga bisa memberikan gradasi pada teks ya. Tapi mungkin itu akan jadi pembahasan di video lain ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.